Matur sembah nuwun wekdalipun. Nderek tanglet. Nggih. Mau izin bertanya tentang ini kan bahasnya tentang sonteropan. Babagan tuning itu lebih ke manajemen sistemnya atau sistemnya. Nah, dalam sebuah DLMS itu ada yang namanya sample rate 48, 96 sampai 192 kHz kalau nggak salah. Itu yang mau saya tanyakan, apa bedanya, terus untuk kelas sonteropan seperti kita ini mana yang lebih cocok, karena ada yang 96 kHz kalau nggak salah, itu yang harganya kadang lebih murah daripada yang 48 kHz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan apik ini. Pertanyaan apik tapi rada jelimet, campur ruwet. Berkenaan dengan sampling rate. Sample rate dengan bit rate itu adalah kecepatan pencacahan dari masing-masing sumber atau signal audio. Semakin tinggi nilai sampel dan bit rate, maka yang namanya processing audio di dalam tiap-tiap nilai pecahan frekuensi itu akan makin terlihat detail atau jelas. Akan tetapi dengan satu catatan, nilai-nilai tersebut itu bisa membantu ketika apa yang kita bunyikan niki yo suwarane bener. Mungkin DLMS ditukokno sing apik. Baik niku sing harga nyaman di kantong, baik niku harga sing marai ngentekke sak. Itu bisa. Tapi kembali lagi, yang akan kita bunyikan niki kira-kira bener apa gak, bisa mereproduksi suara dengan baik apa tidak, setelah apa yang kita kehendaki itu bisa kita capai. Nah, di dalam dunia audio profesional yang namanya permasalahan seperti itu sudah banyak sekali. Dan mungkin ini sudah beberapa kali ada pertanyaan yang pribadi langsung ke saya. Yang intinya ketika kita membeli yang namanya alat di LMS dengan nilai atau dengan kapasitansi nilai sample rate dan bit rate yang tinggi, itu yang baku untuk dijadikan patokan atau tolak ukur itu yang namanya sample rate dan bit rate itu sebuah proses, sebuah alat prosesor yang dia memproses sumber signal suara itu menjadi baik. Nah, kembali lagi, sama-sama 96 kHz atau 48 kHz. Kalau ketika komponen yang berada pada ujung dan pangkal alat tersebut itu tidak sesuai dengan prosesor atau proses yang mengolah data tersebut, maka hasilnya juga tidak akan bisa sempurna. Contoh semisal di DLMS A dia memiliki 48 kHz, B memiliki 96 kHz dengan sama-sama posisi di bit rate itu 24 bit. Sama-sama 24 bit memiliki 48 kHz dengan 96 kHz. 96 kHz ini di dalam proses step awal dan akhir atau di dalam input processing dan output processing ini, komposisi atau komponen yang terpasang itu tidak sesuai dengan parameter ini, maka
ini jatuhnya akan jauh lebih buruk daripada 48 kHz. Dengan 48 kHz ini yang benar-benar secara processing dia bisa mengolah dengan baik, dan sumber sinyal input dan output yang dikeluarkan yang namanya preamp input dan preamp output yang keluar itu baik, maka dia akan bekerja jauh lebih baik daripada yang 96 ini, tapi tidak dengan porsi yang berimbang. Atau bisa dikatakan yang bagian menilai mengolah ini iki pangkate insinyur, tapi sing diolah niki SMA. Maka hasil yang keluar ini bukan dari hasil insinyur ini, tapi tetap SMA nih sing metu. Dalam artian ketika yang diolah dari signal processing yang namanya preamp input atau preamp output di dalam DLMS itu sendiri, ini ketika yang diolah ijo kok sing ngolah ora ijo, niki hasilnya juga akan tidak sesuai. Nah, untuk penentuan sendiri, ketentuan daripada teman-teman untuk menentukan yang paling baku, kalau untuk di kelas hajatan, untuk di teropan, yang baku kita sesuaikan. Memang nek basane wong Jawa nu rega nggawa rupa, tapi nek kira-kira hajatan kok DLMS regane 90 70 juta nggih mendem. Iki terus mbalike kapan nggih? Sehubungan dengan itu tadi, di samping pemilihan daripada digital loudspeaker management system atau DLMS itu harus tepat, yang baku di awal tadi saya sampaikan, yang menjadi poin utama, penentu utama itu adalah sing ngomong, yang akan menyampaikan sumber sinyal yang diproses ini menjadi suara. Berarti pointingnya itu bukan di situ saja, meskipun di situ itu menentukan angka vital, tapi yang jauh lebih penting lagi penentuan daripada loudspeaker dan power amplifier yang benar-benar sesuai, atau dalam bahasa lain bisa disebut match, benar-benar matching antara loudspeaker dengan power amplifier yang kita gunakan. Itu jauh lebih akan bisa kita rasakan, lebih bisa kita dengarkan dengan baik ketimbang kita mengganti signal processing tersebut dengan yang lebih baik. Misalkan ini speakernya merek A, powernya merek A, tapi pengen kayak suaranya merek B, lalu kita memilih untuk menggunakan DLMS merek B tapi dincap notan mriki. Lah niki speakernya sing bingung, aku kon muni kaya kae padahal aku ki gak iso muni kaya kuwi, iso aku nggur munine kaya iki. Yang artinya di sini teman-teman harus benar-benar menentukan pilihan itu dengan tepat sehubungan dengan processing limiter di awal tadi itu. Ketika kita menggunakan komponen loudspeaker dan power amplifier, yang mana penentuan loudspeaker dengan power amplifier ini tidak sempurna atau tidak sesuai, maka processing limiter ini tadi juga akan tidak bisa bekerja dengan baik. Karena apa? Sinyal dari sini belum mengalami titik puncak, tapi speaker pun berok-berok, alias speaker wis sambat. Nah, maka dari itu kalau untuk saya pribadi, terutama untuk hajatan atau untuk teropan, teman-teman tidak wajib dan tidak harus menggunakan perangkat itu dengan harga yang mahal. Lebih baik kita menganalisis, lebih baik kita mengolah SDM kita menjadi mahal ketimbang kita membeli alat yang mahal tapi kita tidak bisa menggunakan, dan kita tidak tahu fungsi apa tujuan daripada kita membeli peralatan elektronik
untuk sound system kita itu dengan harga yang mahal. Dari beberapa banyak yang sekarang sudah ada, sudah beredar banyak di pasar, kita sudah diberikan opsi, tinggal kita lari kemana, tinggal kita memilih yang mana. Dari beberapa brand itu mereka sudah melakukan riset dan sudah melakukan pengujian. Nah, kembalinya tergantung kembali ke kita sendiri, kebutuhan dan keperluan kita mau jatuh kemana. Kalau untuk permasalahan sample rate yang benar, semakin tinggi angka sample rate dengan komponen di dalam preamp, baik itu preamp input ataupun output itu terpasang dengan baik, maka sumber suara yang keluar juga akan jauh lebih baik. Tapi dengan catatan, dari processing yang baik itu kita harus berpikir, nek prosesnya apik nggih speakere kudu iso ngunekne apik. Ingat, speakere sing iso ngunekne swara apik, bukan barangnya sing apik. Karena mungkin dari teman-teman sendiri juga tahu ndelok, pernah melihat, ya tahu mungkin pernah ngalami dewe, wah alat iki apik, diunekne apik. Tapi di suatu tempat ketika menemui lagi barang apik kok suarane kok ngene. Nah, kembali lagi semua itu tergantung dari kita pribadi yang menentukan. Ketentuan itu ada di tangan kita. Karena mau tidak mau kita pribadi yang nantinya akan mengerjakan pekerjaan tersebut, yang akan menghadapi kita sendiri.